Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan saat kita tokoh-tokoh Ami Abdullah bin Abbas As-Sigaf, Habib Hafid Al-Aqtas beserta para habaib yang lain. Tidak lupa guru kita bersama akhina fillah ad-da'i ilallah Al-Ustaz Hasan Saiful Rijal yang Masya Allah yubridul as-sudur wa yuqirrul uyun insyaallah. Masya Allah. Dan para saudara-saudara ikhwah fillah di Singapura dan yang ada di Jakarta beserta yang mengikuti melalui channel YouTube ataupun yang lainnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan. Kita sama-sama berbahagia girang menyambut kelahiran sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasakan bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan cahaya karena di mana-mana dihiasi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari masjid-masjid, musalla, rumah-rumah, semuanya dihiasi dan semerbak harum wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyentuh sanubari kaum muslimin sehingga mereka gegap gempita berbahagia menyambut bulan kelahiran sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan semua ini menjadi penyebab keberkahan bagi negeri kaum muslimin, menjadi penyebab keberkahan dan terangkatnya bala termasuk pandemi COVID yang menimpa umat manusia. Mudah-mudahan diangkat berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkaitan dengan apa yang diutarakan oleh orang tua kita Sayyidil Walid Habib Abdullah bin Abbas As-Sigaf yang berkaitan tentang surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, bila mana datang kemenangan atau pembelaan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan kemenangan. Para ahli tafsir menerangkan dan bahkan mereka sepakat bahwa ayat tersebut adalah Madaniyah, artinya turun di kota Madinah. Itu pun ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Al-Fatah, kemenangan, itu adalah Fathu Makkah seperti yang diisyaratkan. Juga ada yang mengatakan itu adalah Fathu Khaybar, kemenangan perang Khaybar. Namun ada hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar karena fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih, beristighfar, bertakbir, sehingga membuat Sayyidah Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, betapa banyak engkau bertasbih, betapa banyak engkau mengungkapkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah anjuran Allah dan perintah Allah ketika kita sudah mendapatkan kemenangan, ketika kita sudah mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemenangan itu adalah tersebarnya agama Islam, masuknya afwaja, masuknya berkelompok besar
sehingga kabilah-kabilah saat itu banyak yang masuk Islam, termasuk negeri yang jauh dari ukuran kota Madinah saat itu, yaitu orang Yaman. Sehingga beliau berkaitan dengan ayat tersebut diturunkan kepada ahlul Yaman. Sehingga dikatakan atakum ahlul Yaman araqu afidatan wa alyanu qalban al-iman yamani wal fiqh yaman wal hikmah yamaniyah. Akan datang kepada kalian penduduk Yaman. Diceritakan ini oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Diceritakan pula oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Iman itu adalah akan datang kepada kalian orang-orang Yaman. Mereka orang yang paling lembut hatinya, yang paling tersentuh jiwanya. Iman itu dari Yaman, dan hikmah itu dari Yaman, serta fikih dari Yaman. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayat tersebut. Kaitan tentang surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia. Nah, ini sebetulnya fath yang terjadi itu diturunkan sebelum Fathu Makkah. Bahkan ayat yang nanti dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Makkah itu jauh sebelum Fathu Makkah terjadi, yaitu ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Beliau membacanya ketika masuk inna fatahna laka fatham mubina. Itu yang beliau baca ketika memasukin kota Makkah di saat kejadian Fathu Makkah. Ini sangat menarik untuk kita ketahui ayat-ayat ini. Baik idza jaa nasrullahi wal fath ataupun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Ini dua ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang hakikat nubuwah yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ini suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulqa'dah. Jadi setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal, beliau bermimpi bahwasanya beliau ungkapkan mimpi itu kepada para sahabat. Saya bermimpi masuk ke kota Makkah dalam keadaan berihram, dalam keadaan muhallikin, dalam keadaan digunting, artinya melakukan ritual nusuk, haji ataupun umrah. Dan ini pasti akan terjadi kenyataan karena mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berangkat pergi melakukan umrah? Hingga para sahabat girang semuanya. Siap ya Rasulullah. Semuanya datang, semuanya berkumpul. Dan pada bulan Dzulqa'dah mereka berangkat menuju kota Makkah. Dan beliau melarang untuk membawa senjata, kecuali senjata-senjata yang dibutuhkan untuk kebutuhan di perjalanan, misalnya untuk memburu, misalnya untuk menyembelih kambing dan lain sebagainya. Karena niat beliau pergi ke Makkah untuk melakukan umrah, bukan untuk melakukan peperangan. Salah seorang di antara mereka, sahabat Nabi, mengusulkan, ya Rasulullah, gimana kalau kita membawa senjata yang lengkap? Kita antisipasi, khawatir nanti ada orang-orang Quraisy yang menyangka kita bukan dan menyerang kita. Tidak, kata Nabi, tetap kita sesuai dengan niat kita. Kita niatnya masuk kota Makkah bukan untuk berperang, tapi untuk mengagungkan Baitullah, untuk berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melakukan umrah. Maka beliau berangkat dengan membawa sekitar di antara sahabat ada 70 onta yang akan dikurbankan nanti di kota Makkah. Ada di antara mereka membawa hayawan ternak, kambing, ini dan itu, persiapan semuanya untuk melakukan umrah. Berangkat mereka. Nah, untuk pertama kali beliau singgah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih beberapa ekor kambing dan unta sebagai bentuk
persiapan dan tanda bahwa beliau akan melakukan umrah itu, disembelih di situ oleh Nabi. Kemudian berangkat. Ternyata setelah beliau berangkat berhenti sebanyak 3 kali di dalam perjalanan itu. Didengar oleh orang-orang Quraisy. Maka menjadi menjadi masalah tersendiri bagi orang Quraisy. Ini bahaya kalau Muhammad masuk. Kita secara politis telah mengakui kemenangan dan kebebasan dia. Tapi kalau kita larang, ini sebuah aib besar. Kenapa kita melarang orang masuk yang akan melakukan umrah ataupun haji? Padahal selama ini orang-orang Quraisy tidak pernah melakukan pelarangan pada orang-orang yang memang datang untuk melakukan tawaf dan sa'i. Dari zaman Nabiullah Ibrahim sampai di masa jahiliyah, haji itu terlaksana tiap saat dan tiap tahun. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Tapi pada akhirnya mereka memutuskan kalau begitu larang saja. Karena kalau tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya mereka mengutus Khalid bin Walid yang saat itu masih belum muslim, masih belum masuk Islam, dengan 200 tentara. Sedangkan Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat itu sekitar 1.400 orang. Berangkat beliau. Pak Khalid bin Walid datang, dan Nabi sebelum itu telah mengutus beberapa orang untuk memata-matai barangkali ada pergerakan dari orang-orang Quraisy. Dan memang benar, Khalid bin Walid keluar. Ketika Nabi mengetahui hal itu, beliau pergi ke arah Jeddah, ke arah pantai, lari ke gunung-gunung begitu, agar tidak diketahui oleh Khalid. Ternyata kehilangan jejak mereka. Khalid tidak mengetahui. Namun pada akhirnya beliau berangkat dan turun di satu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Hudaybiyah ini ceritanya sebetulnya panjang lebar. Ada beberapa mukjizat. Ternyata di Hudaybiyah itu ada beberapa sumur yang kering, sehingga mereka kehausan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memerintah salah seorang sahabat untuk mengambil air. Beliau mengambil air dan beliau wudhu. Setelah itu beliau perintahkan agar orang itu masuk ke dalam salah satu lubang yang jadi sumur di situ. Masuk dan suruh menuangkan sisa daripada air Nabi Muhammad SAW. Dituangkan ke dalam sumur yang basah tapi dikit air. Pas dituangkan tiba-tiba keluar sumber yang begitu luar biasa. Di situ orang munafik, Ubaidillah bin Ubay bin Khalaf, itu orang munafik. Rasul munafikin ikut keluar sumber, sehingga sahabat yang disuruh oleh Nabi itu cepat-cepat keluar. Kalau tidak keluar, dia akan tenggelam dari banyak. Akhirnya semua minum, semua mandi, wudu, bahkan hewan-hewan ternak mereka minum di situ dengan kenyang dan riang gembira berkah mukjizat Rasulullah SAW. Nah, ini namanya orang munafik, kerap kali mengkritik Nabi, kerap kali bikin desas-desus yang membuat orang lemah imannya terhadap Rasulullah SAW. Sehingga dia dan putranya bukan orang munafik, dikatakan, kamu pernah melihat ini Nabi Muhammad, kamu masih meragukan? Saya pernah menyaksikan lebih dari itu, saya pernah melihatnya. Akhirnya sahabat yang lain menggunjingkannya dan dia nggak enak. Wah, ini bisa celaka saya di kalangan para sahabat. Akhirnya dia mendekat kepada Nabi. Sebelum mendekat dan berbicara kepada Rasulullah SAW, Rasulullah langsung bertanya kepadanya, pernah kamu menyaksikan hal seperti ini sebelum ini? Dia katakan, tidak ya Rasulullah, jangan bohong. Akhirnya diampuni, minta maaf ya Rasulullah. Akhirnya diampuni oleh Nabi
karena anaknya minta ampun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka masak. Nah, karena masak, masing-masing kelompok itu menghidupkan api untuk masak, sehingga asapnya kelihatan oleh Khalid bin Walid. Waduh, ini Muhammad dan kelompoknya udah dekat. Langsung dia pergi ke kota Makkah dan mengatakan ini tidak boleh terjadi. Harus diantara kalian datang menemui Muhammad. Kalau tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Akan terjadi pertumpahan darah di kota Makkah, kota yang suci, di tanah haram, di bulan yang haram. Berangkat mereka. Akhirnya menemui Nabi Muhammad 3 orang di situ dengan tujuan untuk memata-matai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada orang Bedui. Di antara mereka ada orang Bedui dan di antaranya ada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah mengusulkan dirinya karena memang dia ini termasuk diplomat ulung di zamannya. Sering orang-orang Quraisy mengutus untuk melakukan diplomasi dengan raja yang ada di sekitar Timur Tengah, di Romawi, dengan orang-orang Persia. Urwah dan 3 orang datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menjelaskan apa adanya. Beliau menjelaskan bahwasanya beliau datang bukan untuk berperang, tapi untuk melakukan umrah, dan beliau sudah berpakaian ihram. Sudah berpakaian ihram, siap untuk melakukan tawaf. Akhirnya pulang mereka menjelaskan. Dia orang Badui yang diutus mengatakan, iya, ini Muhammad gak punya niat apa-apa. Dia gak bawa pedang kecuali pedang yang ada di dalam warangkanya atau yang ada di dalam sarungnya. Dan dia juga cuma bawa hal-hal yang dibutuhkan untuk makanan dan minuman. Tidak mungkin, kata orang Quraisy, wah, ini nggak bisa didengerin, maklum orang kampung, orang Badui. Akhirnya bertanyalah kepada Urwah. Urwah setelah itu baru datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia mengatakan, dia kaget dan takjub ketika menyaksikan sikap para sahabat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, dia temuin orang-orang Quraisy yang mengatakan, laqad wafattu ilal Kisra wa ilal Rum. Saya telah mendatangi kekaisaran Romawi, mendatangi kekerajaan Persia. Wallahi ma ra'aitu ahadan yu'adzimu ahadan mithla ashabu Muhammadin. Demi Allah, belum pernah saya saksikan seseorang yang mengagungkan orang lain seperti sikap sahabat Muhammad kepada Muhammad. Kenapa tidak? Kada ayat tatiluna min wudu'i. Hampir mereka itu saling membunuh satu sama lainnya gara-gara wudu'nya, gara-gara berebut bekas wudu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita ini percaya sama barokah. Dan wama tanakhama binakhamatin. Tidaklah Nabi Muhammad mengeluarkan riaknya, melainkan pasti jatuh di tangan mereka dan diusapkan ke seluruh tubuh mereka. Dan bila mana diperintah, langsung dikerjakan. Bila mana dilarang, tidak ada satupun yang berani melanggar. Dan bila idza takallama ka'anna fi ru'usihim tuyur. Dan bila mana Nabi Muhammad berbicara di depan mereka, seakan-akan di atas kepala mereka hingga burung-burung. Artinya diam, khusyuk mendengarkan. Ini isyarat dari Urwah. Saya sudah memata-matai ini. Dia memang nggak punya senjata. Dia tidak punya kekuatan. Jumlahnya juga tidak begitu banyak. Akan tetapi dia memiliki sumber-sumber kemenangan, yaitu keimanan dan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Cium itu hatinya orang-orang Quraisy. Takut mereka. Wah, ini kalau dihadapi bahaya ini. Di mana mereka juga siap mati demi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya suruh jangan masuk dulu. Maka datanglah Suhail bin Amir. Suhail bin Amir
disuruh untuk melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi ketika Suhail yang datang, dan beliau ini yatafa'al, senantiasa bersikap optimis dalam setiap kejadian. Ini sahabat bukan, tapi Nabi santai. Yang datang Suhail, maknanya Suhail ini sahal, berasal dari kata-kata sahal yang maknanya gampang. Suhail orang yang gampang, yang kecil yang gampang. Artinya sesuatu yang sangat gampang. Kebetulan salah satu daripada anaknya Suhail, Abu Jandal, udah masuk Islam. Anak satunya lagi Abdullah proses masuk Islam. Ini Suhail datang. Dia marah karena anaknya masuk Islam. Kata Nabi, ini orang yang gampang datang. Akan Allah gampangkan segala urusan kita. Datang ketemu. Dan itu sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu optimis, selalu positif thinking dalam segala menghadapi bermacam-macam masalah. Kita bahas yang lain ini nanti dalam bab tersendiri. Datang Suhail bin Amir mengajukan beberapa syarat. Muhammad, kita akan berdamai. Selama 10 tahun kita tidak akan berperang. Kita akan gencatan senjata. Oke. Ini perdamaian pertama. Jadi ada beberapa perjanjian. Saat itu juru tulisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah perjanjian masalah baina Muhammad Rasulullah. Gitu. Pertama ditulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, ngapain Rahman ini? Kita nggak kenal siapa Rahman, siapa Rahim. Tulis Bismikallahumma. Tulis Bismikallahumma. Diikutin oleh Nabi. Oke, dia maunya apa aja. Ditulis. Ini adalah perjanjian antara Suhail bin Amir dan Muhammad Rasulullah. Ditulis begitu. Ditulis sama Sayyidina Ali. Kata Suhail, seandainya kami percaya bahwa engkau adalah Rasulullah, ngapain kita ada perjanjian kayak gini? Ngapain? Kalau tidak, kami tidak melarang kamu masuk ke kota Makkah dan tidak akan kami perangi. Karena kami tidak percaya bahwa engkau Rasulullah, maka kami tidak mau. Coret, katanya, hapus. Kata akhirnya coret Ali. Kata Sayyidina Ali, enggak. Mohon maaf ya Rasulullah, engkau Rasulullah hak. Ya sudah, mana? Karena Rasulullah ini ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Mana tempatnya? Di sini ya Rasulullah, hanya dihapus oleh Nabi dan ditulis Muhammad ibn Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada beberapa poin perjanjian. Poin yang pertama, yang semuanya menguntungkan orang-orang Quraisy. Tidak boleh ada pertempuran selama 10 tahun. Yang kedua, bila mana ada kelompok dari orang-orang Makkah masuk Islam, jangan diterima di kota Madinah. Suruh balikin lagi ke Makkah. Sebaliknya, kalau ada orang Makkah, orang Madinah balik lagi ke Makkah murtad, harus diterima. Kan nggak adil ini. Perjanjian-perjanjian yang tidak menguntungkan kaum muslimin. Itu sahabat keselnya minta ampun. Apalagi Sayyidina Umar. Marah betul Sayyidina Umar melihat ini orang ajar banget, ini orang Quraisy. Udah dikasih hati minta jantung. Akhirnya tetap diterima oleh Nabi. Orang satu di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak bisa agama Allah yang mulia dihinakan semacam ini. Kami rela bersimbah darah daripada harus menanggung kehinaan semacam ini. Nabi diam. Suhail pulang. Wah, dengan kemenangannya dia. Ini kita berhasil untuk dalam misi diplomasi dan politik yang luar biasa. Sayyidina Umar tidak kuat, datang protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, bukankah kita yang hak? Ya wahai Umar, kita yang hak. Bukankah kalau kita meninggal itu syahid ya Rasulullah? Iya. Surga ya Rasulullah. Kenapa kita? Bukankah mereka yang hina dan kita yang mulia? Iya. Kenapa engkau terima perjanjian yang seperti itu?
Maka beliau mengatakan, alastu bi Rasulillah, bukankah saya utusan Allah? Dan saya tidak akan pernah menyalahin dan melanggar perintah Allah. Artinya, Umar, ini perintah dari Allah. Dan saya utusan Allah. Segala apa yang saya lakukan itu dalam awasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya Nabi itu dalam segala sesuatu bermusyawarah. Sampai-sampai wa amruhum syura bainahum, dipuji oleh Allah. Bahkan dalam kondisi yang sahabat salah sekalipun, wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi kondisi yang seperti itu pun Nabi masih bermusyawarah. Ma ra'aitu aktsar musyawaratan min Rasulillah, kata sahabat. Saya belum pernah menemui orang yang paling banyak bermusyawarah melebihi Rasulullah. Jadi segala sesuatunya sering. Tapi kali itu enggak bermusyawarah. Udah begitu tidak menguntungkan lagi. Hanya Sayyidina Umar protes. Akhirnya enggak puas Sayyidina Umar. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang hatinya dengan hati Nabi Muhammad nyambung. Dalam hadis dikatakan, ma sabballahu fi sadri illa wa sabballahu fi sadri Habibah. Tidaklah Allah menuangkan sesuatu dalam hatiku, melainkan juga dituangkan ke dalam hati Abu Bakar. Saat itu Sayyidina Abu Bakar nggak tahu kejadian, didatangin oleh Sayyidina Umar. Abu Bakar, kamu tahu nggak hasil perjanjian itu di mana? Iya. Gimana ini Rasulullah? Nggak puas Sayyidina Abu Bakar. Kata beliau, alaysa bi Rasulillah, bukankah dia utusan Allah? Dan sebagai utusan Allah, nggak mungkin dong Allah menyia-nyiakan. Akhirnya merenung Sayyidina Umar. Merenung. Tetap ada sesuatu dalam hati. Beliau nggak puas dengan apa yang terjadi. Tapi dia diam sebagai tuntutan keimanan, patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang lain juga demikian. Pada dongkol. Akhirnya Rasulullah memerintahkan, ayo sekalian kita nyembelih, kita tahallul, kita batalkan ihram kita. Dan mereka udah pakai pakaian ihram. Kita tahallul dengan cara apa? Potong rambut dan nyembelih hewan kurban. Dan di antara perjanjian itu, poin pertama, tahun depan baru boleh melakukan umrah. Itu umrah qadha. Jadi 1 tahun menunggu. Kata mereka, diam mereka. Ayo, kata Rasulullah. Ini baru kali ini sahabat nggak ada yang dengerin Nabi. Ayo potong rambut kalian, nggak ada yang mau potong. Sembelih kalian, nggak ada yang menyembelih. Diam semuanya. Sampai Rasulullah sedih. Beliau masuk ke dalam rumah beliau, ke dalam kemah beliau, dan menemui istrinya. Lihat begitu murung, istri beliau Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau begitu murung seperti itu? Ummu Salamah bercerita Nabi kepada Ummu Salamah, ya ini sahabat nggak ada yang mau melakukan tahallul. Kata Ummu Salamah, keluarlah ya Rasulullah, jangan ngomong apa-apa kepada mereka, tapi sembelihlah hewan kurbanmu dan potonglah rambutmu. Ternyata pendapat ini diambil oleh Nabi, pendapat istrinya. Jadi bukan semua pendapat istri itu salah. Ada beberapa hal yang benar. Terbukti Nabi juga mengambil pendapat istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita kan ada pernah mendengar hadis yang mengatakan syawirhunna wa khalifhunna. Musyawarahlah sama mereka, tapi pura-pura aja jangan ikuti. Tapi di sini Nabi mengerjakan dan mengikuti pendapatnya Ummu Salamah. Menemui saat tampak sahabat melihat Nabi. Ditunggu oleh mereka, mungkin Nabi ada perintah atau apa. Nggak ada, diam beliau. Langsung mengambil hewannya dan beliau sembelih. Setelah itu beliau panggil tukang cukur. Hanya dipotong rambut beliau. Melihat itu sahabat langsung menyembelih dan mencukur rambut mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pulang ke kota Madinah. Itu tahun ke-6 Hijriah. Nah, di dalam perjalanan Sayyidina Umar mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau nyesal. Ya Allah, saya nyakitin Nabi. Diajak ngomong nggak jawab. Terus jalan begitu. Akhirnya Sayyidina Umar mengencangkan langsung lari ke depan. Nabi di tengah-tengah kelompok para sahabat itu. Fakulat ummuka ya Umar, katanya. Kamu ini mencelakakan ibumu, wahai Umar. Ini Nabi marah kepadamu. Itu sedang turun ayat Al-Quran yang isinya mencela dirimu, wahai Umar. Wow, Sayyidina Umar hatinya gundah gulana, sumpah beliau. Setelah berjalan beberapa lama, tiba-tiba Nabi memanggilnya. Mana Umar? Panggil. Langsung Sayyidina Umar datang. Ya Allah, apa yang terjadi? Ini pasti turun ayat tentang diriku, tentang kejelekanku, tentang kesalahanku. Datang lagi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika bertemu dengan Nabi, dilihat wajah Nabi seperti bulan purnama berseri. Bukan kemarahan, bukan kekecewaan, bahkan sebaliknya beliau riang gembira. Dan ada apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, wahai Umar, tahukah bahwasanya barusan turun sebuah ayat yang paling saya cintai. Bahkan ayat ini bagiku melebihi daripada dunia dan seisinya. Ayat apa itu ya Rasulullah? Ayat Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu ayat yang membuat Nabi jaminan dari Allah bahwa ini fatah. Padahal secara lahiriah, secara zahir kalah, pulang, mau umrah nggak jadi, ya kan? Tapi disebut oleh Allah fatah. Kenapa di sini? Saya pernah mendengar Al Habib Ali Al-Jufri membahas tentang ayat ini di Darul Mustafa. Menarik sekali. Kemenangan yang diraih oleh Nabi Muhammad saat itu adalah kemenangan internal, karena ternyata loyalitas dan kepatuhan para sahabat sudah teruji saat itu. Apapun keputusan Nabi Muhammad, mereka pasrah, patuh, menerima dengan lapang dada. Bunda Futuh datangnya di situ, kemenangan datangnya di situ. Saat itu Habib Ali memberi isyarat kepada kita, mengatakan kalau kalian ingin futuh, kita yang belajar ini ingin fatah, maka taatilah guru-guru kalian, patuhi peraturan pesantren, maka engkau akan mendapatkan rahasia futuh di situ. Kemudian beliau bercerita tentang perang Badar, di mana loyalitas para sahabat terhadap Nabi sehingga ada kemenangan. Kemudian ternyata di dalam perang Uhud ada pelanggaran yang dilakukan oleh sahabat sehingga terjadi kekalahan. Intinya menang dan tidaknya kaum muslimin bukan dari persenjataannya, bukan dari kekuatannya, bukan dari taktiknya, bukan dari teknologinya, tapi dari loyalitas dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya pulang mereka umrah, terjadilah beberapa kejadian dari tahun 6 ke Hijriah sampai tahun ke-8 Hijriah. Ada Fathu Khaybar, ada Rahmi, ada umrah qadha. Setahun berikutnya Nabi Muhammad qadha. Nah, itu ada cerita panjang lagi umrah qadha. Enggak usah kita ceritakan. Kita bercerita tentang Fathu Makkah sekarang. Nah, itu kan perjanjiannya selama 10 tahun untuk tidak. Di saat Sulh Hudaybiyah itu ada beberapa kejadian. Di saat Sulh Hudaybiyah, di antaranya orang-orang yang ditolak oleh Nabi. Ternyata itu Abu Jandal datang menemui Nabi Muhammad, sedangkan dia dalam keadaan di borgol. Anaknya Suhail bin Amir kata, ya Rasulullah, tolong saya ini disiksa di Makkah. Aduh, maaf Abu Jandal, sabarlah. Saya nggak bisa melakukan keinginanmu membawa kamu. Saya harus melaksanakan perjanjian dan memenuhi dan harus setia dengan apa yang kita lakukan. Harus konsisten. Akhirnya pulang. Akhirnya Abu Jandal lari. Dia juga Abdullah lari juga. Mereka mau ke Madinah nggak diterima, mau ke Mekah disiksa. Akhirnya mereka tinggal di antara Mekah dan Madinah. Dan banyak
yang begitu. Orang-orang yang mau ke Madinah nggak diterima. Akhirnya mereka membuat kelompok sendiri, kaum muslimin. Jadi terjadilah sebuah kekuatan tersendiri. Dan itu menjadi penyebab tersebarnya Islam di mana-mana di sekitar Jazirah Arab, di sekitar Hijaz. Itu di satu sisi. Terus di sekitar kota Makkah ada dua kabilah yang sering berseteru dari zaman jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Bakar ini berkoalisi, dia bersekutu dengan orang-orang Quraisy terlebih dahulu. Nah, Bani Khuza'ah ketika melihat musuhnya bersekutu dengan orang-orang Quraisy, dia cari sekutu yang anti Quraisy, kan begitu. Dia bergabung dengan kelompok Nabi Muhammad SAW. Nggak banyak yang masuk Islam, cuman ada yang masuk Islam. Di antara mereka masih kafir, tapi sudah berada di dalam posisi Nabi. Jadi udah mulai kuat ini, jaringan-jaringan mulai terbuka di situ. Nah, setelah 3 tahun berikutnya, ternyata orang Quraisy melanggar perjanjian. Bani Bakar minta bantuan orang Quraisy untuk mengganggu Bani Khuza'ah yang bersekutu dengan Nabi. Akhirnya di antara mereka ada yang dibunuh. Singkat cerita, mereka datang melaporkan kepada Nabi dan Nabi murka saat itu. Marah-marah. Ayo kita perangin. Nah, di saat peperangan itu beliau merahasiakan, termasuk kepada istrinya, kepada teman-temannya, karena ini rahasia besar. Tapi Nabi mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ini sensitif karena akan menyerang Makkah. Artinya terakhir daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Puncaknya di sini. Nah, orang-orang Makkah ketika kejadian ini, mereka gusar. Ini Muhammad pasti melawan, pasti, karena kita merusak perjanjian. Maka mengutus Abu Sufyan pergi ke kota Madinah untuk menemui Nabi. Tapi tidak ditemui, dicuekin. Kebetulan mertua Nabi Abu Sufyan ini, karena istri beliau Ummu Habibah itu putri Abu Sufyan, tapi masuk Islam dan pernah hijrah ke Habsyah bersama Ja'far bin Abi Thalib, dan ikut akhirnya hijrah ke kota Madinah. Akhirnya merasa Nabi tidak mau menemui, datangin Abu Bakar. Abu Bakar juga cuek, datangin Sayyidina Umar juga begitu, Sayyidina Ali. Nggak ada yang mau menemui Abu Sufyan, karena dia ingin memperpanjang sulh. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, kita ini kan satu kabilah, sama-sama dari itu Abdul Muttalib dan Abdul Syams, itu bersaudara. Kita ini gimana? Dan saya nggak hadir waktu Sulhul Hudaybiyah. Saya pengen memperbaharui. Dicuekin sama Nabi. Kalian yang mendahului untuk merusak perjanjian. Akhirnya datangin sahabat juga nggak diterima. Maka datangin istrinya, anaknya, putrinya. Barangkali dari putrinya ini bisa membujuk Rasulullah SAW. Masuk ke rumah Ummu Habibah. Di situ ada tikar. Maka Abu Sufyan mau duduk, itu ditarik sama Ummu Habibah tikar. Jangan duduk di sini, katanya. Putriku, kenapa kau menariknya? Apakah saya yang terlalu jelek untuk duduk di tikar ini, atau tikar ini terlalu jelek, tidak layak untukku? Bukan itu semua. Ini tikar Rasulullah, sedangkan engkau najis. Tidak layak duduk di tempat duduknya Nabi Muhammad SAW. Waduh, udah ketemu aja udah digituin. Akhirnya dibujuknya lagi, gimana caranya untuk bisa membujuk Nabi Muhammad SAW. Ummu Habibah juga nggak mau. Sampai mendatangin Sayyidah Fatimah, membujuk Sayyidah Fatimah. Gimana caranya? Karena Sayyidah Fatimah ini paling dicintai oleh Nabi. Tetap aja nggak. Akhirnya pulang sia-sia dia. Pulang sia-sia, Nabi ngirim surat kepada orang-orang Quraisy. Pilih, kata Nabi, 3 hal. Qisas,
membunuh, itu dibunuh juga dari Bani Bakar. Yang kedua, membayar dia, membayarkan kerugi, atau kalau tidak perang. Artinya beliau masih toleransi, masih ngasih pilihan. Barangkali ayo kita perpanjang, masih mencari solusi yang terbaik. Tapi dasar orang Quraisy saat itu dia tidak menjawab apa yang diinginkan, yang ditanyakan oleh Nabi. Bahkan mereka terkesan untuk memilih untuk perang. Nah, tapi di situ persiapan Nabi mempersiapkan sedemikian rupa, dan tidak ada seorang pun yang paham ini persiapan Nabi kemana, mau memerangi, karena saat itu ada konflik dengan orang-orang Romawi, dengan orang-orang yang ada di Syam, di Suriah. Ada perang Tabuk nantinya kan, ada perang Mu'tah, itu terjadi berperang dengan mereka. Akhirnya begitu. Tapi tidak ada yang tahu. Terakhir beliau ngasih tahu kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, di mana kita akan melakukan ekspansi ke Makkah? Persiapan sudah matang. Ada sekitar 10.000 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di situ ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Baltah. Dia kirim surat kepada orang-orang Quraisy yang menceritakan tentang persiapan Nabi akan pergi ke Makkah. Malaikat Jibril ngasih tahu, dan dia berangkat sudah dalam perjalanan. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk mengejarnya, dikejarnya. Akhirnya ketika sampai di Badar, dapat situ. Kata Sayyidina Ali, apa yang ada dalam baju? Enggak ada apa-apa. Keluarkan. Enggak ada apa-apa. Keluarkan. Kalau tidak, saya penggal kepalamu. Hanya dikeluarkan. Pas dikeluarkan benar. Di situ diceritakan, melaporkan kepada orang-orang Quraisy tentang rencana Nabi begini begitu. Semuanya detail. Hanya dibawa lagi ke kota Madinah. Lagi-lagi Sayyidina Umar geram melihatnya. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya, izinkan saya memotong leher orang munafik ini. Mahlan ya Umar, kata Rasulullah. Jangan tergesa-gesa Umar, pelan. Enggak ya Rasulullah, ini udah kurang ajar. Innahu qad syahida Badr. Dia itu ikut perang Badar. Hatib bin Abi Baltah ini ikut perang Badar. Biarkan dia. Karena dikatakan ikmalu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Kerjakan apa? Orang yang ikut perang Badar ini mendapatkan jaminan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Diam Sayyidina Umar. Ya udah, kalau udah Nabi yang bilang mau gimana lagi? Tapi ada banyak pelajaran dari kejadian ini. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke kota Makkah. Kemudian dibagi itu menjadi dari 4 penjuru, dari selatan, dari barat, dari timur. Ada bersama dengan Khalid bin Walid. Sebelum itu banyak yang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan. Ini masuk Islam. Dia takut kan. Ini Nabi Muhammad. Akhirnya dia keluar kota Makkah, kedengaran oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Nah itu Sayyidina Abbas, beliau masuk Islam dan selama itu beliau berada di Makkah, gak ikut hijrah. Tapi beliau sudah punya niat dan pergi untuk hijrah bersama dengan keluarganya, istrinya, anaknya dibawa semua. Ketemu di jalan sama Nabi. Nabi gira. Nah, akhirnya kata Nabi, jangan berangkat ke Madinah dulu, ayo ikut kita. Akhirnya ikut Nabi Muhammad balik ke kota Makkah. Itu Sayyidina Abbas ketemu dengan Abu Sufyan, diajaknya, akhirnya masuk Islam, dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan suka kepada ketenaran, suka popularitas, pengen disebut begitu. Akhirnya Nabi mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, yang masuk masjid dia aman, dan seterusnya. Maka masuklah Rasulullah. Singkat cerita,
Masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Makkah. Tidak ada perlawanan kecuali pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Khalid masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Ada yang tapi Khalid bin Walid. Akhirnya masuklah Nabi Muhammad menaikin ontanya yang bernama Qaswa, dan beliau di saat kemenangan itu bersama dengan 10.000 dan beberapa kabilah itu ikut, sampai-sampai Abu Sufyan berkata kepada Sayyidina Abbas, laqad asbahta ibni akhi mulkan azima. Sekarang sudah menjadi raja besar keponakan kamu ini. Kata Sayyidina Abbas, innahan nubuwah, bukan raja ini, bukan, tapi ini kenabian. Masuk Nabi Muhammad, beliau menundukkan kepala sampai jidat beliau itu menyentuh kuda beliau, tunggangan beliau, dari tawaduknya Nabi, dari takutnya Nabi. Dan beliau membaca ayat inna fatahna laka fatham mubina. Beliau pun masuk seperti itu, masuk ke dalam Ka'bah, dan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu semua berhala-berhala dihancurkan semuanya, dan beliau memanggil orang-orang Quraisy, dan beliau berkata, apa yang kalian temukan dari itu, sambil memegang pintu Ka'bah. Mereka menjawab, abul khair ibnu akhi khair, orang yang baik, putra dari saudara yang baik. Maka Nabi mengatakan, itu fa'antum tulaqah, kalian bebas, pergilah. Jadi tidak ada yang disakitin oleh Nabi, tidak ada yang, kecuali ada beberapa orang, di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, Ka'ab bin Zuhair, tapi semuanya nanti masuk Islam. Dan ini memang mau memusuhin Nabi meskipun sudah Fatu Makkah. Diampunin semua dengan akhlak Nabi begitu indah. Mau tidak ada jalan bagi mereka, melainkan mereka masuk Islam. Keesokan harinya sepakat mereka, laki perempuan berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Masuk Islam, akhirnya banyak masuk Islam. Nah, itu banyak cerita yang sangat luar biasa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Fatu Makkah, dan pada saat itu turun idza jaa nasrullah wal fath. Sebagian Abdullah bin Abbas ketika beliau mendengar ayat itu, liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma akhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka wa yutimma, dan menyempurnakan nikmat. Artinya sudah selesai, sudah sempurna nikmat. Kemudian idza jaa nasrullah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bi rabbika bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ini bertasbih, mereka gembira dengan ayat-ayat tersebut, kecuali ada beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, sumpah mengatakan, berarti ini tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti kita akan berpisah dengan Nabi. Ada yang mengatakan itu ayat idza jaa nasrullah wal fath itu adalah ayat yang terakhir yang turun. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir pada Haji Wada, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu ayat yang terakhir. Ada yang mengatakan seperti itu. Sayyidina Abu Bakar juga yang menangis ketika mendengar ayat itu diturunkan. Semua riang gembira dalam Haji Wada 1 tahun berikutnya. Semuanya riang gembira, kecuali Sayyidina Abu Bakar, beliau yang nangis. Kenapa Abu Bakar nangis? Kita akan berpisah dengan Nabi. Karena tugas beliau sudah selesai. Orang sudah selesai tugasnya, ya udah dipanggil. Nah, itulah kejadian Fatu Makkah yang berkaitan dengan ayat yang begitu mulia. Kenapa kita baca inna fatahna fatham mubina? Ini ayat idza jaa nasrullah wal fath ta'dilu rubu'ul Qur'an, sama dengan seperempat Al-Qur'an. Begitu pula idza zulzilatul ardu zilzalaha, itu sama dengan
huruful Quran. Jadi kalau kita baca 4 kali sama menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua, jadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, yang istiqamah, yang mendapatkan utuh dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.